Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Kembali lagi di program pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Ririn Ismaya yang bertugas di SD Negeri Cadas Ngampar. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini kita akan belajar matematika kelas 6, operasi hitung bilangan bulat. Nah, gimana? Kira-kira sudah siap belum buat belajar? Tapi sebelum itu, ibu akan mengingatkan kembali mengenai protokol kesehatan. Kita harus tetap konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan agar apa? Agar pandemi yang sekarang kita hadapi segera berakhir. Apa saja ya protokol kesehatan yang harus kita terapkan? Di sini ibu memiliki beberapa tahapan agar kita tetap sehat. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker saat kalian berada di luar rumah ya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Apa maksudnya ya membatasi mobilitas? Artinya ketika kalian tidak terlalu penting untuk keluar rumah, maka diharapkan kalian tetap di luar rumah. Maksudnya tetap di dalam rumah, tetap belajar di rumah, dan melakukan segala aktivitas jika bisa di rumah, maka diharuskan untuk selalu di rumah. Itu dia ya nak ya, protokol kesehatan yang harus kita terapkan. Baiklah anak-anak, kita kembali ke pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan melakukan persiapan belajar. Kira-kira apa saja ya persiapan belajar yang harus kita laksanakan? Berdoa. Mari kita anak-anak sejenak menundukkan kepala agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Semoga hari ini kita mendapat kelancaran dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya adalah alat dan buku tulis juga dipersiapkan ya nak ya. Dan yang terakhir, bahan ajar. Nah, itu dia persiapan belajar kita sudah laksanakan. Selanjutnya, di sini ibu memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 4 ya. Yang pertama, kalian dapat memahami mengenai operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, kalian dapat memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, kalian dapat memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan yang terakhir, kalian dapat memahami operasi hitung bilangan bulat. Nah, dari sini tergambar ya nak, kalian akan mempelajari bagaimana penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta operasi campuran dalam bilangan bulat. Nah, coba kita perhatikan slide-nya. Di sini ibu memiliki gambar. Itu adalah gambar winter atau musim dingin di beberapa tempat seperti negara Jepang, Korea, negara-negara di Eropa yang memiliki iklim subtropis umumnya mengalami winter atau musim dingin. Musim dingin suhunya bisa mencapai di bawah 0 derajat, bisa -2, -4 ya, seperti itu ya. Selain di Eropa dan beberapa negara Asia Timur, ternyata Indonesia juga punya loh bagian yang memang selalu tersusup salju, yakni Puncak Jayawijaya yang berada di Papua. Suhunya sama ya, di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kembalikannya dari yang winter sama yang Puncak Jayawijaya, ada yang namanya gurun. Kalau gurun itu suhunya panas ya nak ya. Selanjutnya ada orang yang sedang mengukur suhu tubuh. Mungkin kalian ketika memasuki minimarket ataupun tempat-tempat tertentu diharuskan untuk mengukur suhu tubuh. Jika suhunya di atas 38 derajat Celcius, maka diwajibkan kalian untuk istirahat dan meminum obat penurun panas. Tapi kalau di bawah 37 derajat, kalian bisa dikatakan normal. Nah, ini semua menggunakan yang namanya operasi bilangan bulat, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat.
Mungkin sebelumnya kalian sudah belajar ya konsep awal bilangan bulat itu apa ya. Tapi Ibu akan mengingatkan kembali bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan lawannya negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Bilangan bulat ada bilangan positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat 0 dan bilangan bulat negatif yang terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Itu dia bilangan bulat. Kemudian Ibu juga akan mereview mengenai garis bilangan bulat positif dan garis bilangan bulat negatif. Garis bilangan bulat positif berada di sebelah kanan, sedangkan garis bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri. Yang di tengah-tengah adalah garis bilangan 0. Semakin kanan, nilainya semakin besar. Semakin kiri, nilainya semakin kecil. Nah, mungkin kalian masih ingat lambang dari matematika yang ada di slide itu, yang artinya lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Kita coba kerjakan ya. 7 dengan 5, kira-kira 7 lebih dari atau kurang dari ya? 7, isinya 7 lebih dari 5. Kemudian nomor 2, negatif 6 dan 3, kira-kira lebih besar atau kurang dari ya negatif 6-nya? Negatif 6 ada di sebelah mana nak? Ada di sebelah kiri atau di bilangan bulat negatif. Sedangkan 3 itu ada di sebelah kanan, bilangan bulat positif, yang artinya pasti lebih besar yang ada di kanan ya, sehingga negatif 6 kurang dari 3. Kemudian yang nomor 3, 2 dan negatif 5. 2 berada di bilangan bulat positif yang ada di sebelah kanan, sedangkan negatif 5 berada di bilangan bulat negatif, berada di sebelah kiri. Semakin kanan semakin besar dan semakin kiri semakin kecil nilainya, sehingga 2 dengan negatif 5 hasilnya 2 lebih besar daripada negatif 5 atau lebih dari negatif 5. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 4, negatif 8 dan negatif 1. Negatif 8 itu jauh di ujung ya nak, ketika kita lanjutkan negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Kemudian negatif 1 itu agak ke kanan sedikit, sehingga kira-kira negatif 8 dengan negatif 1 lebih besar mana? Ya benar, negatif 8 kurang dari negatif 1. Nah, ini contoh menentukan garis bilangan agar kalian bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan garis bilangan. Di sini ada gambar 2 ditambah 3 sama dengan 5. Karena positif, semuanya maju ke depan semua ya. Di garis biru itu menunjukkan angka 2, kemudian ditambah garis hijaunya 3, lalu garis merah itu menunjukkan hasilnya sama dengan 5. Oke, Ibu tekankan ya, kalau positif panahnya itu maju ya, maju ke samping kanan. Selanjutnya ada contoh yang kedua, 10 ditambah negatif 8 sama dengan 2. Kita tentukan dulu nih, yang garis merah itu 10 ya, 10, lalu kanan ditambah negatif 8. Nah, tadi kan kalau yang positif maju ke depan, nah kalau yang negatif mundur ke belakang, itu ada garis hijau tua menunjukkan dia mundur, negatif 8 sebanyak 8, lalu hasilnya adalah garis biru, itu berapa hasilnya? 2. Oke, itu ya nak ya. Nah, untuk lebih memahami, mari kita coba menghitung bagaimana ya penerapan menentukan perubahan suhu melalui garis bilangan. Suhu di negara Jepang yang semula negatif 6 derajat Celcius mengalami perubahan sebanyak 10 derajat Celcius. Berapakah suhu di Jepang saat ini? Nah, kita tentukan dulu negatif 6 ada di mana ya? Nah, di sana ya. Sudah ada yang tanda segitiga warna ungu. Lalu kemudian perubahannya sebanyak berapa? 10 derajat. 10-nya ini positif ya, sehingga maju ke depan atau melangkah ke samping kanan sebanyak 10 langkah. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berakhir di angka berapa? Ya, di angka 4. Sehingga negatif 6 ditambah 10 hasilnya sama dengan 4. Nah, itu dia bagaimana caranya menentukan suatu persoalan menggunakan garis bilangan. Ibu tadi mereview materi sebelumnya ya. Sekarang kita akan fokus apa saja ya operasi hitung
yang berada di bilangan bulat. Mungkin kalian sudah paham. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Penjumlahan dan pengurangan itu sifatnya setara, sedangkan penjumlahan dan perkalian lebih tinggi derajatnya perkalian, pun pengurangan dengan perkalian lebih tinggi derajatnya perkalian. Perkalian dan pembagian itu setara. Nah, kita akan membahas yang setara-setara dulu ya. Berarti kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan. Penyelesaian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, anak-anakku, yang Ibu tampilkan berupa soal. Nanti kita akan bahas sama-sama. Selain menggunakan garis bilangan, di sini Ibu juga memiliki cara cepat agar kalian bisa langsung menyelesaikan persoalan bilangan bulat. Kita lihat nomor 1, negatif 4 ditambah 4. Maka yang harus dilakukan adalah kita tulis negatifnya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 4, maka kita tulis positifnya sebanyak 4 kali. Oke, setelah dituliskan, kita pasangkan kemudian silang. 1, 2, 3, 4. Nah, ada sisanya tidak? Tidak ada, berarti hasilnya adalah 0. Ya nak ya. Kemudian yang nomor 2, 3 ditambah negatif 6. Kita sudah tulis tuh, yang positifnya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian yang negatifnya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita pasangkan dan silangkan. 1, 2, 3. Sisa berapa nak negatifnya? Sisa 3. Berarti jawabannya adalah negatif 3. Oke, pintar. Nomor 3, negatif 3 ditambah 5. Berarti kita tuliskan negatifnya sebanyak 3 kali. Kita tulis ya, 1, 2, 3. Positifnya ada 5. Langsung ya. Kemudian kita kayak yang di atas, pasangkan dan silangkan. Kita hitung 1, 2, 3. Sisa positifnya ada 2 ya nak ya. Oke, yang terakhir, negatif 4 ditambah negatif 2. Kita tulis negatifnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Lalu ditambah negatifnya 2. Karena sama-sama negatif, kita tulis di sampingnya 1, 2. Kemudian kita hitung jumlahnya berapa ya. Kita hitung ada berapa? Ada 6. Berarti isinya adalah negatif 6. Nah, itu ya nak ya. Nah, dari sini nak, kita bisa menemukan kunci dari penyelesaian operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan bulat. Kunci yang pertama, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Kunci yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Dan yang terakhir, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Baik nak, kita coba lihat nomor 1. Nomor 1, karena negatif dan positifnya sama-sama 4, maka sudah pasti hasilnya 0. Kita lihat coba nomor 2, 3 ditambah negatif 6. 3 dengan 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. 6-nya positif apa negatif? Negatif, berarti pasti hasilnya negatif. Lalu tinggal dikurangkan. 6 diambil 3, hasilnya 3. Lalu yang nomor 3, negatif 3 ditambah 5. Pertanyaannya, 3 ditambah 5 lebih besar mana ya? Lebih besar 5. Ya kan nak ya? 5 itu lebih besar daripada 3. Nah, berarti hasilnya pasti positif. Kalau positif tidak usah dituliskan positifnya ya. Langsung dikurangkan. 5 diambil 3, hasilnya 2. Dan yang nomor terakhir itu sesuai dengan kata kunci yang terakhir. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Negatif 4 ditambah negatif 2 sama-sama negatif, berarti tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Begitu ya nak ya. Oke, untuk mempermudah, kita coba menyelesaikan ini ya. Mari kita coba menggunakan kata kunci yang nomor 1. Negatif 42 ditambah 21. 42 dengan 21 kira-kira besar mana nak? Besar 42. 42-nya posisinya negatif, berarti sudah pasti hasilnya negatif.
Tinggal sekarang kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. 42 diambil 21, hasilnya 21. Oke, paham? Selanjutnya nomor 2, 100 ditambah negatif 32. 100 dengan 32 besar mana? Besar 100. Otomatis isinya pasti positif. Tinggal dikurangkan. 100 diambil 32, hasilnya 68. Nomor 3 selanjutnya, negatif 35 ditambah negatif 44. Jika tandanya sama, dijumlahkan. Sama-sama negatif ya, berarti hasilnya pasti negatif. 35 ditambah 44, hasilnya 79. Nomor 4, 55 ditambah negatif 17 sama dengan 55 dengan 17, kira-kira besar mana ya? Besar 55. 55-nya posisinya positif. Berarti sudah pasti hasilnya positif. Kalau positif tidak usah dituliskan ya. Tinggal 55 dikurangi 17, maka hasilnya 38. Nomor 5, 32 dikurangi negatif 23. Kalau seperti ini gimana ya? Kalau seperti ini kita ubah dulu ya nak ya, karena itu ada dalam kurung. Kita ubah dulu menjadi positif. Kemudian kita pindah ruaskan. 32 ditambah 23 hasilnya 55. Yang terakhir nih nak ya, negatif 22 dikurangi negatif 18. Nah, yang dikurangi dengan negatif yang paling akhir kita ubah dulu menjadi positif. Kemudian kita pindah ruaskan. Negatif 22 ditambah 18. Baru kita menggunakan kata kuncinya. 22 dengan 18 kira-kira besar mana? Besar 22. Berarti sudah pasti isinya negatif ya. Tinggal kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. 22 diambil 18, hasilnya 4. Maka negatif 22 ditambah 18 hasilnya negatif 4. Nah itu bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian. Dalam perkalian dan pembagian ada yang namanya konsep matematika. Nah ini Ibu tunjukkan ya. Dalam perkalian dulu, positif dikali positif hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Sedangkan negatif dikali negatif hasilnya positif. Maksudnya bagaimana ya? Kita langsung lihat nomor 1. Nomor 1 itu seperti konsep yang pertama ya, positif kali positif. Maka tinggal langsung 3 dikali 3 hasilnya 9. Oke, pintar. Yang nomor 2, itu lihat konsep yang kedua, positif dikali negatif hasilnya negatif. 4-nya positif, 2-nya negatif. Maka 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Yang nomor 3, negatif dikali positif ya. 5-nya negatif, 4-nya positif. Sudah pasti hasilnya negatif. Tinggal 5 dikali 4 hasilnya 20. Maka negatif 5 dikali 4 sama dengan negatif 20. Yang terakhir sama-sama negatif nih ya. Kalau sama-sama negatif, negatif kali negatif hasilnya positif, maka sudah pasti yang nomor 4 hasilnya positif. Negatif 4 dikali negatif 6 hasilnya sama dengan 24. Nah itu konsep perkalian bilangan bulat. Bagaimana dengan konsep pembagian bilangan bulat? Sama seperti perkalian ya nak ya. Rumusnya positif dibagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Dan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Untuk lebih jelasnya kita lihat 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nomor 2, 15 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif, sudah pasti hasilnya negatif. Langsung 15 dibagi 3 hasilnya 5. Yang nomor 3, negatif 35 dibagi 5. Sudah pasti hasilnya negatif ya. Sesuai yang konsep nomor 3, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Tinggal 35 dibagi 5 hasilnya 7.
Dan yang terakhir, negatif 40 dibagi negatif 8. Sama-sama negatif berarti hasilnya positif. Tinggal 40 dibagi 8 sama dengan 5. Nah itu perkalian dan pembagian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana ya caranya jika operasi hitungnya itu campuran. Ada penjumlahan dan pengurangan, ada penjumlahan dengan perkalian. Nah di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Ingat konsep tadi, perkalian dan pembagian itu derajatnya lebih tinggi dibanding penjumlahan dan pengurangan. Yang nomor 3, perkalian dan pembagian dikerjakan berurut mulai dari depan. Karena sama-sama sederajat, yang mana dulu nih yang paling depan? Kalau perkalian dulu yang paling depan, maka perkalian dulu yang dikerjakan. Kalau pembagian dulu yang paling depan, berarti pembagian dulu yang dikerjakan. Dan yang terakhir, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurut dari depan. Nah, sama seperti perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan pun sederajat ya anak, sehingga dikerjakan berurut dari depan. Kalau penjumlahan dulu, maka yang dikerjakan penjumlahan dulu. Kalau pengurangan dulu, maka yang dikerjakan pengurangan dulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan persoalan yang ada di slide berikutnya. Nomor 1, 4 dikali dalam kurung 8 ditambah negatif 4. Nah, ini kan ada dalam kurungnya nak. Tadi di konsep awal, jika ada dalam kurung, maka dalam kurung dulu yang dikerjakan. Kita turunkan dulu. Sebentar, Ibu sebutkan dulu soal-soalnya. Kita perhatikan lagi nomor 1. Kita turunkan dulu 4 dikali, lalu 8 ditambah negatif 4. Kita ingat flashback sebelumnya, 8 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 8. Tinggal dikurangkan antara bilangan terbesar dengan bilangan kecil. Karena sudah pasti hasilnya positif, tinggal 8 diambil 4, hasilnya 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Selanjutnya nomor 2, kita lihat ya nak ya. 20 dikurangi 15 dibagi negatif 3. Kalau seperti ini bagaimana ya? Penjumlahan dengan pengurangan dengan pembagian derajatnya lebih besar pembagian. Berarti kita harus mengerjakan yang pembagian dulu. Kita turunkan dulu angka 20-nya. Nah, sekarang tinggal negatif 15 dibagi negatif 3. Karena sama-sama negatif, berarti pasti hasilnya positif. Berarti tinggal 15 dibagi 3 sama dengan positif 5. Kalau sudah begini tinggal dijumlahkan ya. 20 ditambah 5 hasilnya sama dengan 25. Yang nomor 3, negatif 5 dikali negatif negatif 5 dikali 6 dibagi negatif 3. Kalau seperti ini, dikerjakan yang paling depan dulu yang mana? Berarti yang paling depan adalah perkalian. Berarti kita kerjakan dulu. Negatif 5 dikali 6. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Berarti kita pasti tahu ya hasilnya negatif. 5 dikali 6 berarti hasilnya negatif 30. Lalu kita turunkan dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif sudah pasti hasilnya positif. Berarti tinggal kita tentukan 30 dibagi 3 hasilnya adalah sama dengan positif 10. Yang nomor 4, negatif 9 ditambah 4 dikurangi 10. Negatif 9 ditambah 4 kita kerjakan terlebih dahulu ya. 9 ditambah 4 lebih besar mana? Lebih besar 9. Sudah pasti hasilnya negatif. Tinggal 9 diambil 4 hasilnya 5. Berarti negatif 5 kita turunkan negatif 10 sama dengan, nah ini sama-sama negatif nak, berarti jumlahkan ya. Negatif 5 negatif 10 atau negatif 5 dikurangi 10 sama dengan hasilnya negatif 15. Itu dia nak mengenai penyelesaian operasi hitung campuran. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki penghujung daripada pembelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Kesimpulan yang pertama, kalian sudah mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Seniman yang kedua, kalian telah memahami penjumlahan dan pengurangan operasi hitung bilangan bulat. Yang tadi ya, penjumlahan dan pengurangan kita punya kuncinya nih untuk mempermudah bagaimana menyelesaikan pola operasi hitung bilangan bulat di penjumlahan dan di pengurangan. Dan yang terakhir, kita juga sudah memahami perkalian, pembagian, serta operasi campuran dalam operasi hitung bilangan bulat. Yang itu loh nak, yang campuran itu yang memiliki beberapa syarat itu. Nah itu dia pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita harus tetap semangat belajar ya, meskipun dalam keterbatasan. Ibu harapkan meskipun kalian lelah, kalian malas, tapi jangan sampai kemalasan ini malah mengalahkan kalian. Justru kita harus lawan malasnya ya, biar kalian di masa yang akan datang menjadi generasi yang membanggakan. Di sini Ibu memiliki sebuah pepatah dari ilmuwan ternama dari Aristoteles yang berbunyi, "The roots of education are bitter," yang artinya akar dari pendidikan itu pahit nak. Kalian mungkin hari ini bersakit-sakit berlelah belajar, tapi ya, but the fruit of education is sweet. Tapi insya Allah nanti buahnya manis. Di masa yang akan datang kalian akan menjadi generasi yang bisa membanggakan baik orang tua maupun bangsa. Terima kasih banyak anak-anakku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.